Kedengeran nggak Bang? Kedengaran, kedengaran. Suara saya kedengaran juga nih kan? Oke, baik. Ya. Oke, baik Bang. Nah, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, terima kasih kepada Bang Rifki sebelumnya udah mau nyempetin hadir di weekend ini. Sebelumnya kami mohon maaf ya Bang, dadakan terus direpotin juga ya Bang, yang mengenai tugas mini riset kami ini Bang. Jadi kami dari kelompok 3 ini mata kuliah pemimpinan PPKN Sambuk 22 kelas A. Di sini kami mengambil judulnya yaitu mengenai gaya kepemimpinan mahasiswa, studi kasus himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini kami mewawancarai dua narasumber, salah satunya itu Bang Derifki selaku Ketua HMJ dan Bang Mustafa yang selaku mantan Ketua HMJ yang periode lalu. Izin nanya Bang, Abang Ketua HMJ periode tahun berapa Bang? Kalau saya sekarang ini periode 2022 2023. Oh alah itu Bang, oke Bang. Baik, sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu Bang. Di sini ada Florencia Silaban dan ada Rahmi Siregar. Nah, satunya lagi eh, telat berhalangan hadir yaitu Mario karena dia sedang beribadah, Bang. Jadi mungkin dia joinnya di belakangan atau di uh, wawancara yang kedua. Baik, Bang, di sini sebelumnya kami di sini ada 6 pertanyaan mengenai judul kelompok kita yang mau diambil ini. Nanti abang bisa jawab eh, semampu abang aja. Baik, langsung aja ke pertanyaan pertamanya bang. Iya. Pertanyaan pertamanya itu eh, menurut saudara atau menurut bang Rifki sendiri kriteria pemimpin yang baik itu seperti apa bang? Ya, baik. Ya, sebelum itu perkenalkan juga saya Rifki Aditya. Saya Stambuk 2020 reguler B jurusan PPKN. Jadi terima kasih juga kepada rekan-rekan juga yang sudah mempercayai saya sebagai narasumber ataupun responden dalam penelitian kalian. Jadi menurut saya kriteria pemimpin yang baik itu pemimpin yang tetap mengutamakan anggotanya. Mengutamakan anggotanya dalam maksud kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan anggotanya ataupun yang disampaikan anggotanya itu maupun keluh kesahnya ataupun lain sebagainya dan kita tuh tetap mengutamakan anggota seperti menghormati anggotanya dan lain sebagainya. Jadi tidak selalu ketua itu yang harus selalu dihormati ataupun lain sebagainya. Jadi ketua pemimpin yang baik itu pemimpin yang selalu mengepentingkan anggotanya. Itu saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawabannya Bang Rifki. Berarti menurut pandangan Bang Rifki sendiri, pemimpin yang baik itu pemimpin yang mengutamakan anggotanya terlebih dahulu, kan Bang? Terus pemimpin juga gak serta merta yang harus turun tangan itu pemimpinnya itu sendiri, kan Bang? Baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua yaitu uh, seperti yang kita ketahui kan dalam materi kepemimpinan ini ada banyak sekali gaya-gaya dalam kepemimpinan. Nah, bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan
Abang saat ini saat menjabat sebagai Ketua HMC PPKN FIS Unimed, Bang. Yang seperti yang kita ketahui, gaya kepemimpinan itu kan contohnya ada gaya kepemimpinan demokratis, teoritis, visioner, dan lain-lainnya, Bang. Ya, terima kasih. Oh iya, baik. Jadi tadi ada disebut juga gaya kepemimpinan ya. Kalau saya tuh ada gimana ya, ada dua yang selalu saya gembleng gitu kalau dalam kepemimpinan. Yang pertama tuh saya kepengen jadi kepemimpinan transformasional. Ya, karena transformasional kan nih memotivasi anggota-anggotanya agar terus berkarya. Kemudian yang tadi Fahrul ngomong tuh kan ada kepemimpinan visioner. Kalau visioner ini kan selalu gaya kepemimpinan yang selalu mengedepankan selalu menata masa depannya gitu. Apa yang harus dicapai dalam suatu organisasi tersebut. Dan kalau visioner ini kan lebih kayak mencoba inovasi-inovasi baru. Nah, kita kan kalau dalam sebuah organisasi ini kan tidak bisa berdiri sendiri lagi. Maksudnya adanya masukan-masukan dari orang lain. Entah itu uh, ketua buat kayak gini, buatlah kegiatan kayak gini. Jadi antara transformasional sama visioner nih mungkin saya lebih condong ke visioner juga karena setiap orang tuh kan ada istilahnya tuh setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi saya ingin di masa saya ini mencoba hal-hal baru dibanding kepemimpinan sebelumnya dari program-program kerjanya gitu. Saya kembalikan. Ini kedengaran suara saya tadi dari tadi kan? Terima kasih, Bang. Kedengaran kok, Bang? Oh iya, iya, baik. Kedengaran kok, Bang. Baik, terima kasih kepada Bang Rifki atas jawabannya. Berarti dapat digarisbawahi kepemimpinan yang saudara Abang Rifki sendiri yang diterapkan yaitu kepemimpinan transformasional dan juga cenderung juga kepemimpinan visioner ya, Bang. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bang. Selanjutnya pertanyaan ketiga dan seterusnya akan disampaikan oleh rekan saya, Florencia. Pada Florencia, silakan. Baiklah, saya akan bertanya yaitu menurut saudara bagaimana saudara menyikapi anggota yang minim kontribusi untuk himpunannya? Oh, baik. Kalau dalam menyikapi minim kontribusi, sepertinya nggak nggak di suatu organisasi ada. Setiap organisasi kayaknya banyak yang minim kontribusi gitu. Jadi kalau bagi saya itu ada juga tuh yang beberapa tuh yang kontribusinya sedikit. Kalau kontribusinya sedikit berarti ini kitanya yang kurang. Maksudnya pemimpinnya tuh yang kurang mengayomi anggota-anggotanya. Jadi dalam menyikapinya kita harus lebih dekat sama anggota-anggota kita sendiri. Jadi dalam tentunya harus lebih dibina lagi anggota-anggotanya agar lebih aktif dalam setiap organisasi ataupun dalam setiap kegiatan gitu. Lebih dibina lagi. Oke, Bang, terima kasih atas jawabannya. Baik, Bang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Abang menyikapi anggota yang minim kontribusi untuk himpunan organisasi HMC? Terima kasih. Ya, gimana Rami? Tolong diulang. Maaf. Bagaimana cara Abang menyikapi anggota yang minim kontribusi untuk himpunan organisasi HMC? Terima kasih, Bang. Itu sebelumnya dipertanyakan deh sama Florencia. Oh, ini, Bang. Apa kesan Abang selama menjabat sebagai ketua himpunan HMC? Kesan saya kalau selama menjabat jadi ketua himpunan tuh dari pemimpinnya sendiri itu harus senang dulu agar anggota-anggotanya itu senang. Kalau dari diri kita sendiri itu merasa muak ataupun jenuh, jadi anggota-anggota kita nanti bakalan mengikuti kita karena kita itu sebagai
contoh ataupun jadi panutan sama anggota-anggota himpunan kita gitu. Terima kasih Bang atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya. Di organisasi jika mengalami keterbatasan sumber dana, bagaimana saudara menanggulanginya supaya kegiatan tetap berjalan sebaik mungkin? Kalau mengatasi setiap dana ya, setiap kegiatan pasti memerlukan dana ya. Jadi kami tuh dalam kegiatan sebelumnya nih, kegiatan besar sebelumnya seperti di Natalis tuh, kami menciptakan kegiatan jualan gitu. Kami jualan coklat ataupun lain sebagainya. Kami jualan untuk meraup uang, walaupun sedikit, yang penting kita rutin dalam berjualannya. Itu insya Allah terkumpul dananya lumayan banyak. Dikembalikan. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Dilanjutkan oleh Rahmi. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya, Florencia dan Rahma. Baik, mungkin saya akan melobby aja. Satu lagi pertanyaannya, Bang. Eh, yang ingin ditanyakan, pertanyaan terakhir nih, Bang. Menurut Abang ini, tentunya kan kita dalam mengarungi masa jabatan Abang itu sebagai ketua himpunan satu periode ke depan ini, pasti banyak permasalahan kan Bang yang Abang alami gitu. Salah satunya yaitu kayak seperti perbedaan visi dan misi Bang. Visi dan misi antar anggota himpunan itu sendiri. Nah, bagaimana cara saudara atau Abang sendiri ini menyatukan visi misi setiap anggota itu sendiri Bang? Terima kasih Bang. Cukup jelas pertanyaannya Bang. Apa? Pertanyaannya jelas nggak Bang tadi? Oh, jelas. Oke, baik. Jadi setiap organisasi pastinya adanya visi misi yang ingin dicapai dalam satu periode ke depannya. Jadi apa tadi ya? Kalau adanya perbedaan visi dan misi setiap anggota dengan pemimpin, itu kembali lagi kepada pemimpinnya juga. Bagaimana caranya agar kita tetap meluruskan suatu visi misi tersebut, agar tetap terjalannya program-program kerja yang akan dicapai dalam 1 tahun ke depannya. Jadi pemimpin ini adalah segalanya dalam suatu organisasi. Jadi pemimpinlah yang harus meluruskan apa yang harus dicapai dalam periode-periode ke depannya. Kalau bisa dibilang, pemimpin adalah orang yang paling menderita di setiap organisasi. Kalau dibilang juga menderita nih bukan berarti yang paling sengsara ya. Jadi menderita nih orang yang memikul beban terberat atas organisasinya, entah itu dari omongan orang ataupun dari dinamika-dinamika lainnya. Kita harus lebih menyelaraskan dan lebih ngerangkul anggota-anggota kita agar tetap terjalannya periode-periode ataupun program-program kerja ke depannya dalam satu periode itu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bang Dariki atas jawabannya. Saya garis bawahi. Salah satunya caranya agar bisa menyatukan visi dan misi setiap anggota, yaitu salah satunya tadi Bang Rifki bilang lebih ke merangkul kepada anggota-anggota anggota kepengurusan himpunan ini agar dalam setiap program-programnya itu dapat berjalan atau terrealisasikan dengan baik gitu ya Bang. Oke Bang. Pertanyaannya sudah habis Bang. Cuma itu aja yang kelompok kami ingin tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bang. Sebelumnya saya kembali lagi